Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman pecinta tanaman rempah. Petani rempah Indonesia, semangat selalu. Kembali ke Mukus lagi. Nah, mari kita lihat perbedaan tunas di awal musim hujan ini. Kita lihat perbedaan tunas dan bunga yang buahnya masih di bulan ini dengan yang tidak, dengan perbandingan pencahayaan yang sama ya. Untuk tepatnya saya kurang pandai untuk mengungkapkan ya, atau menyampaikan. Jadi di depan sini adalah kemukus yang panenannya lambat, atau bunga atau buah selingannya masih jadi di sini nah, kalian semua bisa lihat tunas barunya itu kurang. Nah, secara otomatis seperti video sebelumnya yang saya sampaikan, bahwasanya buah mempengaruhi musim bunga ke depannya, atau masa panen buah itu sendiri mempengaruhi musim buah tahun depan atau depannya. Nah, ini yang kemarin sudah saya panen, itu sudah mulai muncul bunga beserta tunas barunya, beserta calon-calon bunganya. Nah ya, kalian bisa lihat ini yang di bawah pun. Nah, untuk jenis ya, untuk jenis ini adalah jenis padat. Cirinya sudah ada, apa aja cirinya di video saya yang sebelumnya ada. Nah, sementara ini yang belum saya panen dan terlambat memanen ya, mungkin karena jumlahnya yang sedikit jadi agak enggan ya untuk memanen, tapi ya tetap segera saya panen. Ini tunas baru dan bunga barunya belum muncul. Yang di atasnya itu ada som, telur. Nah, itu kalian bisa lihat itu sudah bermunculan hampir serentak. Nah, jadi upayakan bila mana kalian mendapati pohon kemukus kalian kok buahnya nggak bareng seperti musim ini, karena faktornya adalah cuaca. Jadi itu nggak ada yang bisa disalahkan, atau kesalahan perawatan itu nggak bisa. Ini adalah faktor cuaca. Jadi segeralah memanen, jangan sampai terlambat seperti ini. Itu kalau mau bagus. Nah, yang kedua adalah segera lakukan pemangkasan pemangkasan ranting-ranting tajar atau pohon ranting dari pohon sekeliling. Nah, itu bertujuan untuk memancing mata tunas yang tertidur agar segera muncul, kemudian mengeluarkan bunganya yang dibarengi dengan tunasnya. Dan selain itu, sinar matahari atau pencahayaan yang cukup itu akan membantu mengurangi kerontokan pada bunga. Secara otomatis, dalam bahasa yang gampang itu buahnya lebih lebat gitu. Nah, seperti ini bila mana kurang sinar matahari, ini nantinya kemungkinan besar akan terjadi buah seperti ini. Jadi dalam satu dompol 2-3. Oke, yang selanjutnya tentang pertumbuhan juga sama, dia juga sangat membutuhkan sinar matahari. Nah, ranting buah dan pertumbuhan yang pesat itu akan dipengaruhi oleh pencahayaan sinar matahari. Nah, ini contohnya, ini yang di atas. Nah ya, yang di atas ini. Nah, ini cukup bagus karena mendapatkan sinar matahari di pagi hari dari sana. Nah, yang sebelah baratnya ini, nah yang ini nggak ada ranting sama sekali. Nah, kemudian di sebelah timurnya, nah ini, nah itu mengejar ya,
dia itu mengejar sinar matahari, atau dalam pelajaran SD itu toge yang ditutup dengan yang tidak, itu dulu saya sekolah seperti itu. Nah kemudian di pohon sebelahnya ya itu ada juga yang lebat yang sebelah selatan ya, selatan sama utara, karena itu kena sinar matahari. Kemudian yang sebelah sini, nah ini kena pohon kopi ini ya, sinar mataharinya enggak begitu masuk. Nah itu oke ya, enggak kelihatan ya, enggak begitu masuk intinya. Ini intinya adalah sinar matahari itu adalah kunci utama. Kalau di perakaran, segerakan lakukan aplikasi dolomit beserta fungisida, baik itu trichoderma ataupun merek-merek lain. Intinya seperti itu. Atau kalian menggunakan penetral pH yang lain seperti CAO, terlalu rumit, silahkan menggunakan kapur dolomit. Nah kemudian ini pembuktian lagi ya teman-teman, pembuktian lagi bahwasanya pertumbuhan atau pembuahan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Nah buktinya ini beberapa minggu yang lalu ini baru diberdirikan bangunan ini, dan semua pohon-pohon tinggi di sini yang menghalangi sinar itu ditebang. Alhasil pertumbuhan daripada pohon ini ya, pohon kemukus ini mulai menunjukkan perbedaan yang sangat luar biasa. Nah kemudian ini diikuti dengan calon-calon bunga, karena ini sudah beranting. Nah ini dari sebelah baratnya itu nampak subur ya, yang dari utaranya karena enggak ada sinar itu kurang. Ini karena terhalang pohon-pohon seperti ini, dan lebih los yang ke bagian barat. Nah itu dia pembuktiannya. Nah ini sudah saya tandai ini dulu sekali. Nah ini dalamnya, dalam ini kurang lebih 70 cm ya, 70 cm ini saya kubur pampers 1 karung, pampers bekas. Nah ini sebagai penanda atau sebagai uji cobanya. Alhasil masih bertahan hingga sekarang. Nah kemudian ini pembuktian lagi, ini ditajar pohon kopi beserta tajar pohon eso atau minjo. Ini penanaman bareng, cuman ini sinar mataharinya sangat-sangat kurang, jadi pertumbuhannya baru seperti itu. Ya ini saya rasa pengaruh tajar juga, dan sinar mataharinya sangat kurang. Nah kemudian bisa kalian bandingkan dengan yang ini. Nah oke ya, jadi saya rasa penjelasan saya cukup paham mengenai sinar matahari untuk pertumbuhan. Nah lanjut lagi ke pembicaraan yang awal tadi, yaitu sinar matahari berpengaruh kepada pembungaan dan pembuahan atau tunas baru yang serentak. Buktinya ini, oke saya pindah dulu. Nah ini ya, terkena sinar matahari sore, akibatnya yang sebelah selatan, nah ini yang selatan nggak ada sinar ya, atau sangat minim sinar. Nah, ini yang utara agak-agak ke barat. Nah seperti ini. Nah ini buahnya yang sudah saya panen bareng atau serentak, diikuti dengan bunga-bunga baru dan hampir merata. Nah kalau kalian menemukan seperti ini disisakan satu aja. Nah ini ya, ini merata, dan ini jenisnya adalah padat panjang ya. Ciri dari jenis ini sudah ada di video-video yang saya unggah di sebelum ini. Nah ini
di pohon kopi. Nah itu masih ada beberapa dompol ya teman-teman ya. Nah itu, nah seperti inilah bila mana sinar mataharinya cukup. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pohon kemukus, baik itu sudah dipanen atau belum, kok sinar matahari ya terhalang, segera lakukan pemangkasan untuk memaksimalkan buah di musim atau di tahun ini. Nah kemudian perlu saya beritahukan ya, pengalaman saya, sebenarnya pohon kemukus itu sangat tahan terhadap luka, baik itu pecah akibat tertimpa kayu atau apapun, dia akan sangat tahan. Nah buktinya ini pecah-pecah seperti ini nih, itu akan tahan. Di video saya sebelumnya juga sudah saya singgung-singgung masalah ini. Nah ini muncul tunas-tunas baru seperti ini. Nah, ini ya akan terus berkembang. Nah kemudian ke pohon sebelahnya lagi. Nah dimana ini ya, ini belum dipanen karena kemarin sempat muncul bunga susulan ya. Akibatnya seperti ini, tunas barunya hanya di ujung yang terkena sinar matahari. Kemudian di sini juga belum, ini sudah, yang sudah dipanen-panen ya, ini sudah. Nah kemudian di ujung sana yang sudah tidak ada buahnya dan sinar mataharinya cukup, itu luar biasa ya. Penampakan daripada tunas barunya itu sangat luar biasa. Nah kalian bedakan dengan yang masih ada buahnya. Ini ya, belum ada tanda-tanda munculnya tunas baru. Nah lanjut teman-teman untuk pengembangan ya. Pengembangan bibit daripada pohon kemukus ini sebenarnya sangatlah gampang, asal di tempat kalian itu sudah ada indukannya dan kalian sabar. Yang paling gampang ini nggak usah dicangkok, nggak usah apa, ini cukup biarkan saja, nanti dilewatkan di tanah ini. Upayakan tanah ini gembur. Nah dengan media apa untuk menggemburkan tanah? Nah ini bisa dicampur arang kayu dengan tanahnya, ini didiamkan dulu sambil nunggu ada tunas seperti ini. Nah kemudian nanti dilewatkan terus di tanah dan dinaikkan di tajar itu. Nah sebagai contoh ini, nah ini awalnya juga seperti itu, kalian bisa lihat ya. Ini batang utamanya, ini muncul tunas seperti yang tadi, terus saya tempelkan terus dan akhirnya naik ke tajar ini. Nah kemudian ini juga ini lewat dalam tanah ini di sini nih. Nah ini ya, kalian bisa lihat ya, ini ya, ini tumbuhnya di sini naik. Nah intinya pengembangan paling mudah yaitu dengan cara seperti itu. Namun itu ada efek kesulitannya adalah ketika dalam proses menyeberang itu harus, lahannya itu harus selalu bersih. Nah oke, lanjut lagi ke pohon berikutnya yang penanamannya bareng. Nah ini di pohon eso atau minju juga, kekurangan sinar matahari juga. Nggak tahu ini pengaruh daripada pohon eso atau memang karena kurang sinar matahari sehingga belum muncul tunas baru. Ini masih ada buahnya tapi memang tempatnya terlalu gelap ya, terlalu gelap. Jadi saya rasa tetap ini adalah pengaruhnya pada pensinaran atau pencahayaan yang kurang maksimal. Karena ini terlalu gelap, ini pohon-pohon tetangga yang di sebelahnya. Nah kemudian
mengenai video pangkas memangkas saya sebelumnya, saya perlu beritahukan lagi kepada teman-teman. Pangkas itu memerlukan satu sinar matahari yang cukup. Nah, misalkan di tempat kalian seperti ini, ya, terlalu gelap seperti ini, nggak usah dipangkas, biarkan saja, loskan saja, dan biarkan dia tumbuh dengan sendirinya. Yang penting dia nempel. Yang penting ininya nempel dulu, nempel aja udah, nanti dia berkembang sendiri di ujung sana yang sudah ada sinar. Misalkan kalian paksa untuk pangkas untuk mendapatkan hasil, tujuan kalian untuk mendapatkan hasil maksimal, tapi ketika tidak diimbangi dengan penyinaran yang cukup, sia-sia. Mending dibiarkan. Itu saran dari saya dan pemberitahuan dari saya mengenai video-video saya yang sebelumnya tentang pangkas memangkas. Itu adalah syarat utama adalah sinar matahari yang cukup. Nah, kemudian lanjut lagi ke pohon sebelahnya. Ini penanamannya bareng, namun ini juga terlalu gelap. Pangkas sudah saya pangkas. Nah, ini alhasil baru mulai mengeluarkan bunga, padahal yang di pohon kopi itu tadi sudah 2 kali berbuah. Ini tajarnya pohon mahoni tertutup oleh pohon cengkeh awalnya, dan daun mahoninya yang rimbun sehingga membuat pertumbuhannya melambat. Jadi kesimpulan dari video saya ini adalah maksimalkan sinar matahari atau pencahayaan, intinya seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari pemangkasan di video saya yang sebelumnya. Saya lupa malah judulnya. Nah, ini kecolongan dimakan ulat. Nah, ini tanda-tandanya seperti ini. Oke, bila mana kalian menghadapi hal seperti ini, kok sinar mataharinya misalkan di tempat kalian itu cukup, maka hal yang harus dilakukan adalah pangkas di bawah saja. Ya, pangkas di bawah sini, di bawah, di atasnya pangkasan yang awal. Misalkan 3 ruas dari pangkasan pertama itu sekitaran di sini. Ya. Jadi ini nanti tumbuh tunasnya akan lebih cepat dan lebih bagus. Nah, kemudian ini hasilnya juga yang videonya pas barengan sama yang tadi. Ini pemangkasan awalnya di sini. Kemudian tumbuh dimakan ulat, kemudian tumbuh lagi, tapi ulatnya agak teratur itu, makanya enggak di ujung bener. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, ini yang sinar mataharinya ya, sinar mataharinya agak cukup dan pertumbuhannya agak sehat, nggak tahu, intinya sampai sekarang masih sehat karena kemukus susah diprediksi. Ini video cangkok yang minggu lalu saya lakukan dan saya unggah. Ini sudah ada. Nah, itu sudah mulai memutih ya. Kalau mulai memutih itu artinya dia akan berkembang. Nah, terus yang ini belum kelihatan, yang ini ya belum. Ini udah tuh. Ini sebenarnya uji coba. Kalau di awal musim hujan itu feeling saya mengatakan uji coba cepat yang seperti ini atau yang seperti ini. Oke, nanti kita lihat hasilnya lebih cepetan yang mana. Kalau kemarau itu akhir kemarau, awal kemarau atau tengah kemarau itu cepat yang seperti ini. Tapi kalau awal musim penghujan saya nggak tahu, belum saya coba, jadi ini adalah percobaan. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video saya dan sudah mendukung channel saya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan petani rempah Indonesia. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani rempah Indonesia.